hujan seperti sekarang, banyak orang yang membutuhkan sajian hangat berkuah untuk melawan cuaca dingin. Salah satu yang dipercaya bikin tubuh panas adalah sop kambing. Jika dibandingkan dengan daging domba, sapi, bahkan dada atau paha ayam, sebenarnya daging kambing justru mengandung lebih sedikit kolesterol. Namun jika dikonsumsi terlalu banyak, tentu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Tapi nikmatnya sop kambing dengan kuah yang gurih kadang membuat kita melupakan fakta ini. Soalnya rasanya creamy gitu sop kaki kambing, terus habis itu kayak akan rempah gitu, jadi kayak suka aja gitu. Kuahnya mantep lah, rasanya juga strong gitu ya. Jakarta punya banyak pedagang sop kambing yang cukup terkenal alias legend. Salah satunya adalah sop kaki kambing Betawi Pak Soleh. Tempat makan ini sudah ada sejak 20 tahun lalu. Hingga kini, warung Pak Soleh masih tetap setia melayani pelanggannya di wilayah Barito, Jakarta Selatan. Hanya bergeser beberapa ruko dari lokasi awal tempat berjualan sop kaki kambing. Lalu, apa yang membuat sop kaki kambing Pak Soleh? Rasanya khas, penuh rempah, dan begitu laris hingga sederet artis maupun pejabat jadi pelanggan tetap. Kalau kayu manis itu kata orang tuanya untuk ngilangin kolesterol, kalau kayak jahe untuk penghangatnya, cengkeh untuk orang nafsu makannya. Ya, kalau kayak serai, salam itu hanya pewangi. Yup, betul. Aroma kayu manis memang menjadi ciri khas kuah sop yang nikmat. Namun di balik aromanya yang segar, kayu manis punya zat sinemaldehyde yang bermanfaat untuk pembakaran lemak. Orang tua zaman dulu kerap menambahkan kayu manis sebagai penyeimbang kolesterol. Selain kayu manis, rempah-rempah seperti jahe dan kembang pala digunakan agar kuah sop memiliki rasa yang kuat sekaligus memberikan kehangatan pada saat dinikmati. Begitu pula unsur cengkeh, batang serai, dan daun salam. Ketiga bumbu ini punya fungsi tersendiri untuk kesehatan, juga mempengaruhi cita rasa daging kambing di dalam sop. Jadi sebenarnya penggunaan rempah-rempah pada proses pengolahan daging kambing atau kaki kambing secara spesifik begitu ya, tidak mengganggu kadar nutrisi pada olahan kambing tersebut. Justru beberapa rempah-rempahan Indonesia ini memiliki tingkat antioksidan yang tinggi, misalnya ditambahkan dengan jahe atau misalnya ada daun jeruk, daun salam, itu justru memperkaya. Warung sop kambing Betawi Pak Soleh menggunakan susu bubuk full cream di dalam kuah kaldu. Penambahan susu bubuk ini dipercaya membuat kuah sop kambing ini punya rasa gurih dan tidak amis. Para pengunjung bisa memilih berbagai bagian kambing untuk dinikmati dalam kuah sop. Mulai dari jeroan seperti babat, usus, dan paru. Lalu ada juga bagian kepala seperti mata, otak, tulang muda, juga kaki kambing lengkap dengan tulangnya. Di warung ini tidak boleh ada bau perengus dalam sop kambing. Karenanya kambing jantan atau bandot tidak bisa digunakan sebagai bahan isian sop kambing. Selama ini Zakaria percaya kambing jantan berbau khas dan sangat menyengat. Selain menghindari kambing jantan, kambing yang dipilih untuk isian haruslah kambing muda. Kambing dengan usia kurang dari 1 tahun akan lebih mudah diolah serta menghasilkan daging yang lebih empuk dan lezat. Upaya keras ini membuat sop kambing Betawi Pak Soleh tak hanya digemari konsumen lokal saja, sejumlah warga negara asing pun menjadi pelanggan tetap di sini. Mereka suka kalau mereka nggak bau, gitu ya. Kalau kita pakai bandot, itu mereka bau kapok. Daging dan bagian tubuh kambing lainnya direbus sebanyak 2 kali. Perebusan pertama dilakukan dalam air bercampur rempah di dalam gentong hingga mendidih. Perebusan ini memakan waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam lamanya. Usai perebusan pertama, daging dipindahkan ke gentong kedua yang juga berisi rempah-rempah. Dalam proses perebusan kedua ini, ditambahkan susu bubuk full cream yang telah dilarutkan dalam air hangat. Setelah daging matang dan bumbu meresap, daging pun diangkat dan bisa dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Pelanggan tinggal memilih bagian daging yang disukai, hingga kemudian ditaburi daun bawang dan bawang goreng,
lalu disiram dengan kuah susu. Untuk satu porsi sop dengan 5 potong daging campur dihargai Rp40.000. Namun bila menginginkan isian kaki kambing, satu porsi sop kambing menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 tergantung banyaknya kaki kambing yang diambil. Dari sop kambing di Kebayoran Baru, kita bergeser ke sop kambing legendaris lainnya di Bilangan Roxy, Jakarta Pusat. Sop kambing Dudung Roxy namanya. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, warung ini lebih memanjakan konsumennya. Terlihat dari kelengkapan isian daging yang tersedia. Tidak hanya menjual daging, kepala, jeroan, bahkan torpedo kambing. Di sini juga disediakan daging sapi dan jeroannya. Kalau tamu nggak suka kambing, kita sediain sapi. Kalau sapi, menunya cuma daging, paru, babat, usus. Nah, salah satu bagian yang paling banyak dicari pelanggan tentunya torpedo kambing. Torpedo kambing adalah bagian testis atau testikel kambing yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dan sel sperma. Penikmat torpedo kambing percaya bahwa mengkonsumsi bagian ini bisa meningkatkan gairah seksual, terutama pada pria. Warung Dudung Roxy menyajikan torpedo kambing dengan cara disate. Torpedo kambing dipotong secara memanjang, lalu ditusuk menggunakan tusukan kayu. Sebelum dibakar, torpedo terlebih dulu dicelupkan ke dalam bumbu campuran kacang dan nanas agar daging torpedo lebih kenyal dan gurih. Aroma daging dan bumbu pun semerbak saat torpedo dibakar di atas bara. Sate torpedo dapat dinikmati menggunakan saus kacang atau dengan saus kecap yang ditambah taburan merica, potongan cabai, dan bawang merah. Mitos mengkonsumsi torpedo kambing bisa mendongkrak kejantanan pria bisa jadi dikarenakan adanya kandungan testosteron yang tinggi pada torpedo kambing sebagai hormon reproduksi yang berperan penting dalam kesehatan seksual. Padahal faktanya testosteron kambing dan manusia jelas berbeda. Dari kacamata ilmiah, mengkonsumsi daging kambing, jeroan, bahkan torpedo kambing sebenarnya tidak otomatis membuat seseorang bergairah secara seksual. Yang terjadi sebenarnya adalah timbulnya sensasi panas yang diakibatkan kandungan arginin pada kambing. Inilah yang terkadang disalahartikan sebagai gairah. Ada orang yang merasakan misalnya ketika makan sate kambing terus jadi lebih panas gitu. Nah, panas terus efeknya bisa jadi seperti ini. Itu kan logical fallacy atau kesalahan logika. Justru makanan-makanan yang sehat itu ya, ada makanan-makanan yang sehat yang mengandung antioksidan tinggi itu yang paling cepat membooster atau mempengaruhi level testosteron atau level dari estrogen. Meski demikian, kandungan zinc yang tinggi pada kambing bisa meningkatkan hormon testosteron serta memperbaiki fungsi fertilitas serta peningkatan kualitas sperma pada pria. Sel kolagen dalam sop kambing juga berperan menghasilkan asam amino dalam tubuh. Zat ini berperan penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga membentuk massa otot. Nah, kandungan di dalamnya itu sebenarnya tinggi akan kolagen. Ada juga serat elastin di dalamnya yang didapatkan dari tulang rawan. Dan ini sangat baik sekali untuk kesehatan tulang, kemudian untuk kesehatan kulit juga. Dan baiknya adalah kolagen ini adalah protein sebenarnya, yang mana menyumbang asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kuatnya mitos tentang makanan pendongkrak stamina sejatinya disebabkan adanya efek psikologis manusia. Apalagi mitosnya telah diyakini sejak lama sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Yang jelas, pecinta torpedo kambing sudah selayaknya waspada. Karena sama seperti jeroan, torpedo kambing kaya zat purin, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sayuran hijau. Semakin tinggi kadar purin yang dimakan, makin tinggi pula kadar asam urat yang dihasilkan tubuh. Sehingga membentuk kristal padat di bagian sendi tubuh kita yang jadi penyebab peradangan dan rasa nyeri. Jadi sebaiknya kurangi konsumsinya.